Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Tatitu. Nah, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kisah Nabi Muhammad SAW, episode Amr bin Al-As masuk Islam. Amr bin Al-As adalah sahabat Rasulullah yang sejak di masa jahiliyah dikenal sebagai figur politisi dan diplomat yang ulung, cerdik, jenius, dan visioner. Mengenai keislaman Amr bin Al-As, Ibnu Ishaq mengetengahkan sebuah riwayat yang berasal dari Habib bin Abu Aus Ats-Saqafi. Ia mendengar sendiri dari Amr bin Al-As yang menyatakan bahwa sepulang dari perang Khandaq, Amr bin Al-As mengumpulkan sejumlah orang Quraisy yang sepaham dengannya. Ia tahu betul bahwa tak ada lagi yang bisa dilakukan kaum Quraisy. Kekuatan maupun kekuasaan kaum Quraisy Mekah tidak lama lagi akan berakhir. Kepada mereka ia mengatakan Muhammad sekarang telah mempunyai kekuatan yang tidak mungkin dapat dikalahkan. Ia mengusulkan agar sebaiknya mereka pergi kepada Raja Najasyi di Habasyah dan tinggal di sana. Raja Najasyi adalah raja yang baik budinya dan merupakan penganut Nasrani sejati yang taat. Amr bin Al-As berpikir, jika Muhammad bisa mengalahkan semua orang Arab di negeri Najasyi, mereka akan tetap aman. Namun sebaliknya, apabila sekiranya orang-orang Arab dapat mengalahkan Muhammad, mereka pun tidak perlu khawatir karena semua orang Arab tahu siapa mereka ini. Pendapat Amr bin Al-As diterima oleh orang-orang Quraisy yang sepaham dengannya. Segera mereka mengumpulkan berbagai macam kulit yang bagus untuk dihadiahkan kepada Raja Najasyi. Ia memang terkenal sangat menyukai kulit-kulit yang berasal dari negeri Arab. Setelah siap, mereka pun berangkat ke Abyssinia. Sesampainya di Abyssinia, ternyata Rasulullah SAW telah lebih dulu mengutus Amir bin Umayyah Ad-Damiri untuk menghadap Raja Najasyi. Rombongan kaum muslimin sudah terlebih dahulu berada di sana. Utusan Rasulullah ini menghadap Raja Najasyi untuk membicarakan perihal Ja'far bin Abi Thalib beserta rombongan yang hijrah dan bermukim di Abyssinia atas perintah Rasulullah SAW. Ketika Amr bin Al-As mendapat giliran menghadap Raja Najasyi, maka secara spontan ia menjadi delegasi kaum Quraisy yang ingin menghalangi para utusan Rasulullah, sekaligus meminta supaya Raja Najasyi mengusir kaum muslimin dari Habasyah atau menyerahkannya untuk mereka bunuh. Dengan tindakan ini, maka orang-orang Quraisy akan mengetahui bahwa Amr bin Al-As dan rombongannya masih tetap melawan Muhammad. Amr bin Al-As begitu optimis karena kemampuan diplomasinya dan hubungan persahabatannya dengan Raja Najasyi dan para pejabat kerajaan Habasyah. Peristiwa ini terjadi sekitar 7 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Yathrib. Untuk memenangkan argumentasinya, Amr bin Al-As menyatakan orang-orang Islam memiliki pandangan yang berbeda mengenai Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Sebagai seorang Nasrani yang soleh, Raja Najasyi cukup terkejut. Dengan bijaksana, Raja Najasyi memperhadapkan Amr bin Al-As dengan Ja'far bin Abu Thalib. Tujuannya agar Raja Najasyi dapat berlaku adil dan mengetahui siapa sebenarnya yang berlaku benar. Ja'far bin Abu Thalib kemudian menjelaskan bagaimana Islam memuliakan sosok Maryam dan putranya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Khususnya saat Ja'far membaca Al-Quran surah Maryam. Belum selesai ayat tersebut dibacakan, air mata Raja Najasyi berderai. Para pendeta Nasrani kerajaan yang hadir juga meneteskan air mata. Raja Najasyi berkata bahwa demi Allah tidak ada perbedaan barang selai rambut pun antara ajaran Isa bin Maryam dan Nabi kalian orang-orang Islam. Tak pernah disangka Raja Najasyi justru marah besar dan tidak mau menyerahkan rombongan kaum muslimin yang merupakan utusan seorang nabi yang telah menerima wahyu dari Tuhan. Penguasa Habasyah tersebut meminta Amr bin Al-As dan para pemuka Quraisy agar berhenti mengganggu kaum muslimin. Amr bin Al-As kaget bukan kepalang atas reaksi Raja Najasyi. Ia bertanya bagaimana sang raja bisa yakin dan mengetahui bahwa Muhammad adalah seorang nabi. Sekali lagi Amr bin Al-As terkejut saat Raja Najasyi mengatakan bahwa ia mengetahui dari kitab suci terdahulu dan ia menyatakan bahwa Tuhan yang menjadi saksi atas kebenaran yang ia ucapkan ini. Rupanya kata-kata Raja Najasyi mendorong Amr bin Al-As terus bertanya-tanya, apakah benar Muhammad tidak mengincar kedudukan politik di Mekah seperti yang selama ini ia dengar. Amr bin Al-As tidak dapat berkata-kata lagi manakala Raja Najasyi memintanya agar lebih baik datang kepada Muhammad untuk menerima agamanya dan mentaati perintah serta larangannya. Saat itu Amr bin Al-As hanya bisa berkata, baiklah. Selanjutnya,
ia bersama rombongan kembali ke Mekah sebagai delegasi yang gagal. Perang batin dalam diri tokoh sekaligus panglima perang Quraisy yang disebut Umar bin Khattab sebagai Urtubun Arab atau orang-orang cerdik ini memuncak di masa perjanjian Hudaybiyah, khususnya pasca perang Khaibar. Quraisy mendapat hantaman telak dari segi mental karena Yahudi Khaibar dan suku Ghatafan sebagai sekutu terkuat Quraisy dikalahkan habis-habisan oleh kaum muslimin Madinah. Sejak peristiwa ini mulai tumbuh keinginan di dalam hati Amir bin Al-As untuk bertemu Rasulullah. Dalam perjalanannya ke Madinah, ia bertemu dengan Khalid bin Al-Walid dan Utsman bin Talha dengan niat yang sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Makkah telah melepas jantung-jantung hatinya untuk Islam." Ada 3 orang pemuka Quraisy yang sangat menyusahkan Rasulullah disebabkan sengitnya perlawanan mereka terhadap dakwah beliau dan siksaan mereka terhadap para sahabat. Oleh karena Rasulullah selalu berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan azabnya pada mereka. Tiba-tiba tatkala beliau berdoa dan memohon, turunlah firman Allah yang artinya, "Tak ada sedikit pun campur tanganmu Muhammad dalam urusan mereka itu." Apakah Allah menerima taubat mereka atau menghazab mereka karena sesungguhnya mereka itu orang-orang zalim? Quran Surat Al-Imran ayat 128. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memahami bahwa maksud ayat itu ialah menyuruhnya agar menghentikan doa permohonan azab dan menyerahkan urusan mereka kepada Allah semata. Kemungkinan mereka tetap berada dalam keaniayaan hingga akan menerima azab Allah, atau mereka bertaubat dan Allah menerima taubat mereka hingga memperoleh rahmat karunia-Nya. Amir bin As adalah salah satu ketiga orang tersebut. Allah memilihkan bagi mereka jalan untuk bertaubat dan menerima rahmat. Ia berubah rupa menjadi seorang panglima perang muslim yang gagah berani. Para ahli sejarah biasa mengelari Amir bin Al-As sebagai penakluk Mesir. Namun sebagian ahli berbeda pendapat. Gelar ini tidaklah tepat. Yang paling tepat untuk Amir adalah pembebas Mesir. Islam membuka negeri itu bukanlah menurut pengertian yang lazim digunakan di masa modern ini, tetapi maksudnya ialah membebaskan dari cengkraman 2 kerajaan besar yang menjajah Mesir serta rakyatnya dari perbudakan dan penindasan yang dahsyat, yaitu Imperium Persia dan Romawi. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Amir bin As sedang berada di Oman menjadi gubernurnya. Ia tidak hanya menjadi panglima perang tangguh sebagaimana Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat lainnya. Ia tidak hanya menjadi orang diplomat ulung sebagaimana Muawiyah, tetapi ia juga seorang negarawan yang pintar memerintah. Bahkan bentuk tubuh, cara berjalan dan bercakapnya memberi isyarat bahwa ia diciptakan oleh Allah untuk menjadi amir atau penguasa. Di samping itu, ia juga memiliki sifat amanat sehingga menyebabkan Umar bin Al-Khattab atau seorang yang terkenal amat teliti dalam memilih gubernur-gubernurnya menetapkannya sebagai gubernur di Palestina dan Yordania, kemudian di Mesir selama hayatnya. Selain berani dan berkemauan keras serta cerdik, Amir bin As adalah seorang yang berpikiran tajam, cepat tanggap, dan berpandangan jauh ke depan. Pada tahun ke-43 Hijriah, Amir bin As wafat di Mesir ketika menjadi gubernur di sana. Di saat-saat kepergiannya itu, ia mengemukakan riwayat hidupnya. Pada mulanya, aku ini seorang kafir dan orang yang amat keras sekali terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga seandainya aku meninggal pada saat itu pastilah masuk neraka. Kemudian aku berbaiat kepada Rasulullah, maka tak seorang pun di antara manusia yang lebih kucintai dan lebih mulia dalam pandangan mataku daripada beliau. Dan seandainya aku diminta untuk melukiskannya, maka aku tidak sanggup karena disebabkan hormatku kepadanya. Aku tak kuasa menatapnya sepenuh mataku. Seandainya aku meninggal pada saat itu, besar harapanku menjadi penduduk surga. Kemudian setelah itu aku diberi ujian dengan beroleh kekuasaan. Begitupun dengan hal-hal lain. Aku tidak tahu apakah ujian itu akan membawa keberuntungan bagi diriku ataukah kerugian. Lalu diangkatnya kepalanya ke arah langit dengan hati yang tunduk sambil bermunajat kepada Tuhannya yang maha besar lagi maha pengasih, seraya berdoa, "Ya Allah, aku ini orang yang tak luput dari kesalahan, maka mohon maafkanlah. Aku tak sunyi dari kelemahan, maka tolonglah karena sekiranya aku tidak beroleh rahmat karunia-Mu, pasti celakalah nasibku."
Demikianlah kisah keislaman Amir bin Al-As. Semoga dapat menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.